Kembali bola dikuasai oleh pemain Jepang, mencoba bermain umpan pendek, mengurung timnas Indonesia. Timnas kita lebih banyak menunggu, pemain kita kembali lewat sayap kiri atau pertahanan, sisi pertahanan kanan Indonesia. Jepang menyerang. Peran siapa pemain Arsenal? Sudah seperti playmaker, maju ke tengah, back Jepang. Tomiyasu. Oh iya, ini kan andalan Kaang di Jepang di Piala Dunia Asia kali. Iya, saya menjagokan Jepang Menjagokan juara, Indonesia juara. menjagokan Jepang juara, tapi ya janganlah menang musuh Indonesia tapi. Tetap Indonesia. Kalau di apa media sosial itu enggak di apa kalau kita sesinya Jepang itu banyak komen-komen dari netizen kita meminta Jepang supaya main imbang saja. Ini Bang, berharap Indonesia lolos. Timnas Membantu katanya, lolos. jangan keras-keras Bang. Kita sama-sama lolos katanya dengan 4 poin. Tapi ini tendangan bebas yang sangat berbahaya tidak jauh dari kotak penalti Indonesia. Akan dieksekusi oleh Jepang. Ternyata dikasih melebar. Ya, Indonesia membangun serangan dari sisi kanan. Ya, ternyata masih dapat. Ya, dijatuhkan. Ini Jepang licik juga ya. Begitu Indonesia dapat bola mau serangan balik dijatuhkan. Tapi tidak mendapatkan kartu. Ini gimana ini? Ini aman ini. Iya ini. Harusnya tadi Nakayama ini menjatuhkan Egy, tapi dalam situasi serangan balik tidak mendapatkan kartu ini. Belum. Hanya diingatkan ya. Mungkin sekali lagi kartu dia. buta Nakayama. Umpan yang jauh sekali melenceng. Tadi Rido mencoba memberi umpan jauh dari sisi kanan menyeberang ke sisi kiri. Hanya saja bolanya sampai ke tribun penonton. Tadi Arhan yang dituju ya. Iya, mau mencari Arhan. Sudah ya. terlalu jauh bola. Itu Jepang curang kata Faiz ini. Ini curangnya apa nih, Om Faiz? Nah, Indonesia Marcelino menyerang bersama Egy dari sisi kanan. Serangan balik yang jarang-jarang. Aduh, salah komunikasi. Egy mengumpan ke Marcelino. Ternyata Marcelino sudah berhenti berlari. Maksudnya tadi kayak 1-2. Iya. Main 1-2 tapi Egy-nya agak kurang merespon. Terlalu buru-buru Egy mengumpan kembali ke Marcelino, berharap Marcelino terus menerobos masuk. Rupanya Marcelino sudah ngerem. Walaupun keluar tendangan gawang untuk Jepang. Oh, sebenarnya dari segi postur sama Kak ya? Sama, hanya skill aja gak beda. Skill dan pola permainan ya, karena memang level Jepang sudah jauh di atas kita. Mereka kan sudah tampil di Piala Dunia dan melawan kemarin di Spanyol kalah. Iya, di sejumlah uji coba, bahkan Jerman pun sampai kalah. pelatihnya dipecat kan? Iya. Kalah musuh Jepang. Dan itu makanya disebut kemarin jadi kejutan ketika dia kalah lawan Irak itu. Itu tadi makanya kalau kita melihat status Jepang yang pernah mengalahkan Spanyol, pernah mengalahkan Jerman, kalau boleh bilang sejauh ini belum terlalu terlihat keperkasaannya Kak. Karena beberapa kali terjadi kesalahan, mereka salah umpan. Dan itu ditiru oleh Rido. Rido 2 kali kasih umpan jauh. Jauh tapi terlalu jauh. Belum tidak akurat. Dan kayaknya Rido harus menghentikan ya. Atau dia minta ganti bola Kak. Umpan-umpan seperti itu. Kemarin kayaknya akurasinya bermasalah Rido. Dikasih ke Ahmad aja umpan direct kayak gitu. Direct bola itu Ahmad masuk gitu. Sebenarnya kan bisa ke playmaker kita Kak ya. Tuh, ada 2 pemain ya, jangan masuk dari pertahanan ke depan. Ada Ivan Jenner dan Hubner ya di depannya ya.
Jadi terlalu memaksa dari sisi kanan ke kiri. Umpan. 2 kali sudah dalam waktu berdekatan. Tidak ada yang akurat. Nah, ini Indonesia mulai percaya diri memainkan bola, tidak buru-buru lagi. Atau mungkin Ya. juga taktik dari Jepang Enggak. agak mengurangi pemain bertahan di Indonesia kan. Karena tadi seluruh pemain kita turun ke pertahanan. Oh, gitu. Ini tinggal menyisakan 4 pemain sambil mencoba membuild up serangan. Nah, lagi dari kiri ke kanan umpan panjang. Tapi pas itu. Pas ini sekali nih. Sandy Walsh ke Strik, Wah, ternyata salah umpan. Oh, berhasil didapat. ini dapat. Awas, jangan diambil offside. Yuk. Oke. Turun dulu santai, Serangan santai. Indonesia menyerang, mencoba menekan, kembali ke belakang lagi. Sekarang Sudah jauh-jauh ke atas, turun lagi dulu. mencoba menguasai. Oke, ke kiri. Main bola. Arhan. Wah, bagus sekali. Serangan masuk kotak penalti. Diumpan silang dan berhasil dihentikan oleh kiper. Tenang sudut dia. Umpan silang yang baik sekali. Peluang emas pertama untuk Peluang Indonesia ini. Yang dimulai dari open play yang sangat bagus. Itu skemanya bagus ya, Bang ya. Bagus dari kanan, tapi tidak langsung ke umpan lambung gitu kan. Iya. Kanan main bola pendek, pemain Jepang banyak terpancing ke kanan, kita nyerang ke kiri. Sayang sekali. Sayang tadi masih Ini agak sepak pojok pertama untuk pojok. Indonesia. tendangan sudut pertama. Jepang belum dapat tendangan sudut. Belum. Dapat penalti dia tadi ya. Jepang penalti lebih enak. Akankah Indonesia memanfaatkan? Sepertinya mau mencoba tendangan langsung dari sudut, atau mungkin tidak sempurna lah umpan dari Marcelino. nomor 7 Marcelino mencari tiang tadi, dekat. tadi juga Oh, ini Marcelino ya. yang memberi peluang Sayang sekali. nyangkut di kaki back Jepang. Tapi setidaknya sudah satu kali ya. Semoga ada pemantik semangat untuk kita lah tuh. Nah, ini nih dapat lagi nih. Ada Ayo, blunder lagi. ayo. Jepang. Aduh. Tapi dia bertanggung jawab dengan membuat blunder itu. Tidak sampai direbut. Takefusa Kubo itu yang bermain di Liga Spanyol ya. Ya, Kubo. Takefusa Kubo. Pemain Jepang hampir seluruh pemainnya tuh bermain di Liga Eropa lah. Eropa ya. Liga top Eropa. Gelandangannya itu ada yang ini ya. Liverpool tadi kan. Liverpool ya. Yang kaptennya tuh Kaptennya ya. Liverpool. Siapa? Endo. Endo, Watamaru, ada yang back Tomiyasu, Arsenal. Ush. Jadi Tapi kita juga banyak di Eropa juga kan. hanya Eropa, tapi di ada satu di Ipswich Town kan, Town, si Magot. Tapi cadangan nggak? Ya. Di kita Karena cadangan sekarang nggak? Performanya sedang Agak ini nggak ya? turun kayaknya ketika lawan Irak mungkin ya kejadian. Dan dia di lawan Irak nggak bermain full kan? Diganti kan? Diganti kan? Dan mungkin karena waktu itu takut kartu kuning kedua kan? Di lemparan ke dalam Indonesia, di pertahanan kita sendiri masih pertahanan Indonesia berhasil kembali dilebut Jepang dan dibuang lagi oleh siapa nih? Baik, Strik. Bukan nomor 9, 11. Jepang bermain-main di tengah, hampir berhasil direbut. Ya, Jepang main ke belakang lagi, memancing pemain Indonesia untuk keluar dari daerah pertahanan. Nah, dapat ini. Ya, Indonesia menyerang langsung. Sayang sekali. Dan ini, aduh, lepas saudara-saudara. Cukup disiplin back Jepang sekali ini. Waskita dia kontrol. Serangan berbahaya ini dari Jepang dibangun dari tampaknya sisi pancingan Jepang kiri. mulai terlihat ini. Pemain Indonesia mulai Dan lolos dia, awas. Satu orang di tengah itu kosong, tidak ada yang jaga. Oke, seluruh pemain Indonesia sudah turun.
loloskan dari jebakan Ya offside. ampun, ini dia berbahaya. Berhasil tendangan kencang di dalam kotak penalti berhasil diblok. Jepang masih menyerang dari sisi kanan. Nah, tapi belum Awas, selesai nih. belum selesai. Ancaman. Wah, ancamannya. Wah. Wah, iya tidak masuk. Wih. Membentur tiang gawang. Diselamatkan tiang gawang. Untung saja Skema skema bagus. permainan yang bagus dari Jepang ini diakhiri dengan syuting dari depan Waduh. persis di tengah kotak penalti. Dia mengincar Keito. sudut kanan Keito Nakamura tadi. dan Hernando sudah tidak bisa menjangkau bola. Beruntung Mengenai bolanya tiang. kena tiang Dan kanan. tidak mantul ke dalam nggak? Ya, Tidak mantulnya hampir ke tadi. kiri, tapi tipis sekali Tidak melewati menyisir garis. Heeh. Tidak masuk ke kotak ini, ke dalam gawang Indonesia. Aduh, berbahaya. Bahaya lah kembali. Kembali berbahaya, mulai serangan Jepang semakin tajam. Kembali terjatuh. Jepang main jatuh-jatuhan. Yang jatuh-jatuhan tapi dia tidak segan-segan untuk menjatuhkan lawan. Iya. Saat Indonesia ada peluang jatuh Langsung. pelanggaran. Dan mereka pelanggarannya tidak kartu keras ya, ya. keras. Dia ditarik sedikit, ditarik, disenggol, jatuh gitu ya, bukan di tackle ya. Tapi Jadi kalau misalnya melihat kepentingannya Kak, ada potensi kartu sebenarnya. Karena kan dalam potensi Indonesia serangan balik dan ada peluang kan untuk Iya, membahayakan pertahanan Jepang. Iya, iya. Sayangnya belum ada kartu dari pemain Belum, dari ya. wasit sejauh ini. Anda mengharapkan kartu apa nih, Bang? Kuning lah. Nggak langsung kartu merah dong. Kartu kuning. Tapi paling tidak ada kartu kuning. Kayaknya nggak berani. ini pertandingan imbang kalau 10 lawan 11 ini ya. Ya. Ini Jepang begitu mendominasi pertandingan, kembali menyerang. Indonesia dapat bola hanya sebentar saja langsung dapat di Jepang lagi. Terjadi sedikit konflik ya di sisi Merasa kanan. dilanggar tadi, tapi Wasit tidak memberi memanggil pelanggaran. Arhan, dia dikeroyok si Tapi Kubo dikeroyok oleh Arhan. Nah, ini proses Wih, gol. ya ini hampir saja ya. Hampir tendangan Keito Nakamura mengenai tiang. Bolanya melewati bawah kaki Rido, meluncur ke arah tiang gawang. Oh, Live di televisi. tendangan bebas. Oh, pelanggaran tadi Kak untuk Jepang Kak. Ada Kubo yang akan mengeksekusi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Indonesia di luar kotak penalti. Dan ternyata Kubo hanya pancingan. Tepis mati-matian oleh Hernando. Oh, sayang sekali ya. Masih Nah, dapat dapat. ini. Nah, dapat lagi. Aduh, bolanya dapat terlalu lagi. jauh. Kembali ke kiper Jepang bola. Coba suntikan Jepang dapat suntikan semangat dengan peluang untuk kena tiang tadi kayaknya. Iya. Semakin mereka cepat menusuk ke penalti dia. semakin menggebu-gebu ya Menggebu-gebu. untuk menambah pundi-pundi gol. Karena mereka Dan sejauh ini lini pertahanan Indonesia cukup tangguh ya, hanya Meski ada beberapa kebobolan kali lewat kecolongan, tapi. penalti ya. Nah, kan itu kan cukup rapi gitu ya skema pertahanannya. Hanya memang kita kesulitan dalam melakukan serangan ya ke arah gawang Jepang karena ya susah sekali mendapatkan bola dari kaki para pemain Jepang ini ya. Karena akurasi umpan mereka sangat kontrol baik, bola bagus. kontrol bola bagus dan pergerakan pemainnya itu begitu Sulit mobile diprediksi. ya. Pergerakannya sulit diprediksi. Iya, Jadi makanya benar-benar konsentrasi penuh. ya harus konsentrasi penuh. Ya. Indonesia mencoba menyerang. Taktik mulai agak sulit membuild up dari lini pertahanan Indonesia, mulai Ya tendangan tidak kiper mau langsung mengambil jauh, risiko ya. mengurangi risiko berbuat kesalahan sendiri. Kasih ke kiper. Tuh. Hampir saja terjadi tabrakan antara Wolves dan Hernando Ari. Beruntung kok. Jepang kembali menyerang dari sisi kiri. Tadi kayak taktik menyerang yang dipasang Sintayong tidak berhasil juga.
belum berjalan sejauh ini Kak. Malah Belum, ya. karena dipaksa bertahan oleh Jepang. Egy terpaksa membantu pertahanan, turun jauh Egy sampai ke lini pertahanan sendiri dekat kotak penalti. Begitu karena turun semua ini, begitu dapat bola agak susah untuk mendistribusikan langsung ke depan. Tak ada pemain di depan untuk menahan bola lama-lama di lini pertahanan. Pressing Jepang bagus sejauh ini. Sepak pojok Jepang. Jepang sepak pojok dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Kita harapkan ini berhasil diamankan. Karena dari segi postur kita nggak beda jauh dengan Iya. pemain Jepang. Makanya Jepang sejauh ini lebih banyak main bola-bola pendek. Jadi kalau sebelum dulu timnas itu kita khawatir dengan bola-bola atas gitu ya, karena postur pemain kita ya. Sekarang dengan adanya sejumlah pemain naturalisasi, yang posturnya juga tinggi, dan itu kayaknya bukan menjadi ancaman yang sangat berbahaya lagi ya. Sejauh ini bisa ada solusinya untuk bola-bola atas. Iya. Jadi sudah agak sulit. Pelanggaran dari belakang. Pelanggaran. Strict ditegur oleh wasit ya, karena pemain Jepang ditabrak dari belakang sehingga dia Tomiyasu tadi sepertinya dilanggar. nomor 22 ini ya. Ini tinggi ya. Ini pemain yang main di Arsenal. Backnya ya. Back. Cukup keras memang itu dari belakang. Beruntung tidak dapat kartu. Ya, kembali tendangan bebas di area pertahanan Indonesia. Tadi di umpan datar menuju Weda, tapi Wedanya gagal menjangkau. Nah, di serangan balik Indonesia ini kembali belum. Nah, apa nih pelanggaran? Apa yang terjadi? Ada sedikit. Kartu merah kah? Kartu kuning. Strict kembali membuat pelanggaran yang menyebabkan dia kembali dengan memang diniatkan. Kali ini yang ditabrak Dia menabrak pemain Jepang yang sedang melompat ini. Maikuma yang ditabrak Strict dan berbuah kartu untuk Strict karena dalam waktu berdekatan dia membuat pelanggaran cukup keras. Baru saja ditegur kata wasit ya. Baru sudah ditegur, berbuat pelanggaran lagi, dan itu cukup berbahaya emang, karena posisi lawan sedang meloncat ya. Kalau lawan salah mendarat itu cukup berbahaya juga tadi. Iya, bisa bikin cedera parah. Ini balik Jepang berhasil dipotong. Indonesia mencoba keluar dari tekanan dengan bola-bola pendek dan dikombinasikan dengan bola panjang yang lagi-lagi mudah dijangkau pemain Jepang. Sulit sekali. Sudah berbagai. Awas ini Jepang melakukan serangan balik. 4 pemain lawan 4 pemain. Awas Hernando terlalu terburu-buru keluar dari sarang. Tapi berhasil atau pemain bertahan itu yang dipotong oleh bukan. Si siapa itu? Sunny Walsh ya. Si ini Ivan Jenner. Ivan Jenner bantu pertahanan. Iya dong. Harus tuh sampai turun membantu Dia pertahanan. larinya cepat dong. Egy membantu pertahanan. Bertahan semua. Mas. Bahkan Strict pun turun di sampai seperempat ke lapangan kotak kita. penalti, kotak penalti kita sendiri. Serangan umpan terobosan dari Jepang, umpan tarik, tapi berhasil dipotong. Sudah menit ke 40, 42. Ya kita harap nggak apa-apa lah ya. Di babak pertama ini bertahan dulu di 1-0 ini ya. Nanti di ruang ganti dapat memikirkan. Beruntung perserangan dari Jepang tidak berbuah gol. Tapi berbuahkan tenang. Jordi Amat berhasil menghalau bola. Serangan yang sangat berbahaya. Jepang sudah semakin dekat kotak penalti.
gagal dimanfaatkan. Kalau Belanda masih jauh, ini Jepang semakin dekat ke kotak penalti. Dalam waktu yang singkat sudah 2 peluang mereka peroleh. Dan ini sepak pojok. Pojok. 45. Dikirim datar. Dan berhasil dipotong tapi kembali didapat oleh pemain Jepang. Jepang masih memberikan tekanan. Setelah tadi dapat tendangan sudut, ini Jepang Indonesia kembali memotong bola. Ada serangan balik Struik Sendirian. tapi Dilanggar Struik kali ini. Apakah berbuah kartu? Begitu baik ya. Waduh. Belum. Ini Vietnam unggul 1-0 lawan Irak ini. Nah, ini dengan kondisi ini Jepang masih tetap sama poinnya dengan Irak. Iya, dia kalah head to head. Kayak itu ya. Injury time sekitar 6 menit atau 4 menit? 6. Tambahan waktu 6 menit. Semoga tidak terjadi lagi badai seperti di awal pertandingan tadi. Iya, cukuplah tahan dulu di 1-0 ini. Syukur-syukur kita yang bikin shock terapi untuk di akhir babak pertama ini dengan mencetak gol. Supaya nanti ada perubahan pasti di babak kedua ya, kita harapkan. Karena dengan skema ini belum ada ya shooting on goal ya, hanya satu peluang tadi hanya berbuah sepak pojok bagi Indonesia. Bukan termasuk shooting itu karena umpannya dia dipotong. Umpannya berhasil dipotong. Jadi sekarang masih kosong. Shoot on target maupun shoot off target kita lebih banyak peluang kita ketika lawan Irak ya. Waduh, serangan dari Jepang dari sisi kiri, dia sendirian, hati-hati, awas dia mau dilanggar itu. Dia tahan bola, minta dilanggar itu. Terlalu lama menahan bola, sehingga sekali. langsung dikepung 2 pemain Indonesia. Hampir serangan Jepang berhasil kembali masuk kotak penalti. Sementara di pertandingan lainnya Vietnam unggul 1-0 melawan Irak. Jadi poinnya juga 3. Masih menekan. Coba teman-teman. Cukup 2 pemain ini aja udah bikin pertahanan Indonesia repot. Luar biasa. Salah umpan dan ya. Balap. Ayo, ujung. Serangan balik. Terlalu lama. Waduh, terjatuh sayang. Masih di lini pertahanan sendiri nih. Marcelino kembali terjatuh, pemain Jepang minta penalti lagi kah? Pemain Jepang kembali terjatuh di kotak penalti. Dan ada komunikasi wasit. Kali ini dia yang sengaja menabrakkan diri. Sepertinya bukan pelanggaran. Berharap terjadi tabrak lari, ternyata wasit melihatnya itu bukan pelanggaran. Ya, jelang-jelang babak akhir babak pertama Jepang belum mengendurkan serangan. Mereka malah semakin berusaha untuk mencari tambahan gol. Berbahaya ini. Serangan individu dikombinasi dengan umpan pendek, ditekan terus dan pelanggaran. Sepintas cukup jauh dari titik penalti. Sayuri. Takefusa Kubo sejauh ini paling berbahaya nih. Siapa itu? Takefusa Kubo ya. Memang dia motor serangan Jepang jadi. Sudah beberapa kali dia dilanggar. Iya. Dia ke kiri, ke tengah, ke kanan, mobilitasnya begitu luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti di babak kedua dia udah capek. Kayaknya sulit kan. Nah, ini salah satu bentuk
skema yang belum tendangan tidak berjalan. bebas Jepang yang tidak berhasil. Gagal tadi dicapai oleh kapten mereka. Baru Indo gagal tadi. Habis. Berakhir belum? Pelanggaran. Habis. Habis. Berakhir. Babak pertama sudah berakhir, skor 1-0 untuk Jepang. Gol dicetak lewat penalti oleh Ueda, Ayase Ueda. Menit ke 3 menit tadi kalau salah. Menit ketiga. ya. Menit ketiga. Penalti tadi sebenarnya wasit belum memberikan penalti, tapi melihat VAR baru berubah keputusan jadi penalti. Berarti pelanggaran itu sebetulnya tidak terlalu keras ya. Tidak terlalu. Hanya saja ketika Itulah dicek ulang VAR. melalui VAR, ada pelanggaran. wasit melihat pelanggaran. terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Jordi Amat terhadap Ueda. Ya. Sehingga Ueda yang mengeksekusi penalti dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Babak pertama Jepang unggul 1-0 atas Indonesia. Kita nantikan Bung ini di pemain ini masuk ke ruang ganti, tentu saja ini nih match statistiknya tadi. Match statistik jomplang jauh unggul Jepang. Kita lihat statistik pertandingan antara Jepang membuat 7 tembakan, Indonesia, ya Jepang 7 tembakan ke gawang Indonesia, hanya satu tembakan yang mengarah ke Ini gawang. gol tadi nggak? Ya enggak, itu yang Bukannya gol. yang kena ini Oh, tadi, tiang. yang kena tiang tadi. Kali yang gol kan. Sementara Indonesia 0 tembakan dan tentu saja 0 tembakan ke arah gawang. Penguasaan bola 77% berbanding 23%. Operan pun jauh 368 berbanding 113, 3 kali lipat berarti ya. Akurasi operan jauh juga 87% berbanding 66%. Pelanggaran Indonesia 7 kali dan Jepang cukup banyak juga ya, 5 kali pertandingan, 5 kali pelanggaran. Kartu kuning tadi yang diterima oleh Struik, kartu merah tidak ada. Offside Jepang 1 kali, Indonesia 2 kali. Tendangan sudut 2 berbanding 1. Klasemen sementara grup D, Irak yang sekarang bertanding lawan Vietnam tertinggal 1-0, tetap berada di puncak klasemen dengan poin 6. Disusul Jepang yang unggul 1-0 atas Indonesia dengan poin 6. Indonesia tetap di peringkat 3 dengan poin 3, disusul Vietnam juga sementara poin 3. Ini Kalau bertahan seperti ini Kak, posisi 3 terbaik gimana Kak? ya sangat bergantung pada pertandingan lain, Kak, ya? lainnya, yaitu di grup E dan grup F ya. Di grup E dan F itu ini ada di grup E itu Yordania 4 poin, Korea Selatan 4 poin, Bahrain 3 poin dan Malaysia 0 poin. Korea Selatan itu melawan Malaysia. Nah, dan kalau di atas kertas Korea menang lah ya lawan Malaysia yang belum punya poin sama sekali dan sudah kebobolan 5 gol tanpa mencetak gol satu pun. Sementara Bahrain dan Yordania ini akan sangat menentukan nasib Bahrain ya. nasib Bahrain yang dia poinnya sama dengan Indonesia 3. Hanya sekarang dia posisinya golnya -1. Sementara Indonesia sekarang dalam posisi tertinggal ini -2 dengan poin 3. Dan menarik juga ini di grup F ini. Di grup F ini Arab Saudi ini sudah pasti lolos. Disusul Thailand yang juga sudah pasti lolos. Dan peringkat 3 dan peringkat 4-nya ini, peringkat 3-nya Oman itu baru 1 poin dan peringkat 4-nya Kyrgyzstan 0 poin. Masalahnya Oman ini lawan Kyrgyzstan. Kalau Oman bisa menang 4. dia poinnya 4, maka dia lolos ke sebagai peringkat 3 terbaik juga ya.
Tapi kalau dia imbang atau kalah lawan Kyrgyzstan, meskipun Indonesia kalah lawan Jepang, kita tetap lolos. Berarti tinggal melihat 4 tinggal. Peringkat 3 terbaiknya 4. Oh, 4. 4 timnas. 2 sudah dikunci. 2 slot lagi, Pak. Tinggal 2 slot lagi yang diperebutkan oleh Jadi sekarang ini Bahrain, Oman, Indonesia. Kyrgyzstan, Indonesia. Kyrgyzstan kalau dia menang besar bisa juga. Tapi terdekatnya Bahrain enggak ya sekarang ya? Bahrain bisa mengunci 1 tempat misalnya. satu tempat lagi ya. Masih ada 1 tempat lagi. Masih ada 2 slot yang diperebutkan oleh 4 timnas. 4. Ya, Indonesia, Bahrain, Oman dan Kyrgyzstan. Jadi Oman kalau menang 4 sama dengan poin kita lah ya. 3 kita ya. 3 kita. Kalau Oman menang lolos dia 4 dia. Kalau Kyrgyzstan menang, lihat berapa skor dia karena dia minus 4. Dan kalau fairnya ini Bahrain sama Oman memang yang menjadi saingan terdekat Indonesia. Oke, Tribuners, sembari menunggu ini rehat, Tribuners silakan juga untuk ngemil-ngemil dulu. Kita di sini Bikin ada kopi. Ada cemilan juga ini, martabak. Ayo Bung Repli, silakan. Izin ya Tribuners. Ya lah Kak. Kak ngambil kopi dia sudah. Ini kopi. Skor 1-0. Untuk keunggulan Jepang. Wah, ya. Thank you, Kak. Tip. Ada pemain yang ini gak Kak? Kira-kira Kak? Yang bisa menjadi ini ya, Pembeda lah. Pembeda lah ya. Kalau kita lihat di cadangan itu ada Witan ya, ada Kambuaya, ada Klok, ada Sen yang mungkin bisa bergantian posisi dengan Arhan yang di 2 pertandingan kemarin bagus. Hanya saja di lawan Jepang ini memang dia terisolir ya. Di sisi kiri berapa kali tadi Rido mencoba memberi dia bola, hanya saja belum pas. Dan sulit sekali ya kita menyerang dari kedua sisi, kanan ataupun kiri. Ada Adam Alis, tapi Adam Alis agaknya kayaknya kurang cocok lah ya kalau Adam Alis dimainkan, atau gimana ya? Kalau di Potensi sih kalau bagi aku Kak. Kalau Adam menurut Alis aku, diturunkan gitu Iya. ya. Dia menggantikan siapa ya? Alis. Oke, satu posisi nggak dia dengan Egy? Ya bisa. Bisa kan? Dia jadi gelandang berarti mengubah formasi Indonesia misalnya menjadi 5 berapa jadi? 5-3-2 5-3 apa 5-4-1? ya. 5-4-1. Struik butuh tandem lagi nggak Kak? Ini masalah kita di lini depan ini kan ada Dendi. Dendi Dendi Santoso ya? Dendi. Kalau sebetulnya netizen ini ramai menggaungkan nama Sananta. Hanya saja Sananta masuk line up pun tidak di bawah 3 pemain yaitu Dimas Derajat, Edo dan Sananta. Dan rumornya Sananta mengalami masalah kebugaran. Tapi kita tidak tahu pastinya seperti apa. Dan ada hoki Caraka yang diplot kemarin waktu lawan Vietnam menggantikan si Struik.
Dan dia mendapat banyak kritikan ya performanya ketika itu. Beberapa peluang tidak dapat dikonversi untuk menambah gol karena pergerakannya dinilai terlalu lambat ya. Dan mungkin dia demam panggung juga ya karena usianya masih muda dan baru pertama kali turun di laga besar seperti Piala Asia ya. Asnawi juga belum diturunkan. Asnawi bisa misalnya kita mau mengubah menjadi formasi 5, berarti Rido, Ahmad sama Walsh bisa di korbankan nggak? tengah, mereka di 3 back, wing back, kemudian dia di sebelah kanan si Asnawi karena dia punya kecepatan juga kan. Dan misalnya Arhan diganti oleh Sein di sisi kiri, nah, berarti Hubner dan Jenner tetap di tengah. Ada Sayuri tadi bagus lah. sejauh ini belum terlihat. Ya itu tadi kita kembalikan saja posisi Sayuri di sayap berarti ya. Kalau si siapa namanya Asnawi masuk mengorbankan siapa? Egy misalnya yang keluar. Jadi Sayuri pindah ke kiri misalnya. Si Sayuri di kanan, Sayuri di kiri, si siapa namanya tadi? Asnawi posisinya di kanan, Marcelino dan Struijk ya. Struijk mungkin masih cukup bugar lah karena tidak terlalu belum terlihat. Dari tadi ada sebentar mau aksi dia sebentar tadi langsung dilanggar oleh itu kan. Itu Jepang. memang strategi Jepang seperti itu berarti ya, tidak memberi ruang untuk pemain Indonesia. Begitu dapat bola hentikan gitu ya, jatuhkan. Tapi dengan pelanggaran yang tidak berbuah kartu. Belum berbuah kartu sejauh ini. Cerdik berarti mereka. Memang tidak keras, tapi sebenarnya posisinya itu kan cukup penting bagi Indonesia kalau tidak terjadi pelanggaran itu kan. Iya betul, karena kita berupaya membangun. Ada momentum untuk Indonesia menyerang, membahayakan gawang Jepang. Ya. Jepang tuh sebenarnya masih belum maksimal lah dua pertama ini. Ya ini belum kalau yang kita takutkan kan belum terlihat ya. Belum terlihat. Permainan Jepang ya. Meskipun mereka menghasilkan statistiknya tadi 7 tembakan kan baru 1 yang shoot on goal gitu ya. Di luar penalti dan tendangan mengenai gawang tadi sebenarnya kita aman-aman aja di luar itu masih ya. Ya nggak apa-apa lah, babak kedua seperti itu juga Jepang. Minimal. Minimal seperti itu, dan Indonesia jangan lebih parah lagi. Ya itu makanya kita ada beberapa pemain tadi yang bisa menjadi alternatif si STY ya. Seperti Sein kan belum tanding kemarin, dia sempat ada masalah keluarga ya, ibunya sakit dan dia terlambat ikut bergabung. Tapi sekarang dia sudah di Qatar dan kemungkinan di babak kedua saya prediksi dia akan beri kesempatan menggantikan si Arhan Pratama. Arhan tadi cuma di 1 kali tuh lemparan jauh ya. Dan Egy kemungkinan juga akan diganti, bisa jadi oleh Witan Sulaiman ya. Yang sedikit lebih cepat pergerakannya ketimbang Egy gitu ya. Dan tadi tuh peran yang sama sekali belum terlihat itu playmaker kan? Playmaker kita belum terlihat. Sibuk bertahan, sibuk menahan gempuran dari pemain Jepang. Karena begitu kita dapat bola, pilihan umpannya langsung memang ke atas gitu ya, ke si Struijk. Karena sisi kiri dan sisi kanan ikut membantu turun, ya, hanya Struijk seorang yang sedikit di depan dikasih Struijk, dan Struijk cukup baik pergerakannya. Dia menahan bola lalu dijatuhkan seperti itu yang menjadi
antisipasi dari Jepang main bertahannya. Dia Streak juga dapat kan bola. turun jauh juga kan, sampai ke tengah pertahanan, ke tengah lapangan. Iya. Jadi ya belum terlihat lah. Ya, kalau dikatakan dia belum bermain bagus, belum bisa kita juga bilang kayak gitu kan. Iya, sejauh ini memang kayaknya memang peran yang diberikan kepada dia seperti itu, dan kondisinya memang tim sedang tertekan, jadi tidak bisa dia berdiri terlalu jauh ke tengah lapangannya. Ya, permain sudah masuk kembali ke lapangan. Kita harapkan ada kejutan di babak kedua. Sepintas belum ada yang berubah nih Kak. Tampaknya belum ada pergantian pemain. STY masih percaya diri dengan formasi awal, karena gol yang dicetak oleh Jepang hanya diperoleh melalui penalti di awal babak pertama tadi. Sementara melalui open play belum ada. Satu tendangan tiang tadi Kak. Ya, Ya, satu tendangan tadi yang kena tiang gawang timnas. Pertandingan babak kedua segera dimulai. Jepang pun sebenarnya belum ada yang berubah. Sama Masih mempertahankan pemain di babak pertama tadi. Wait, sudah dimulai. Belum. Ayo kita sama-sama berdoa Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Wah, ini pasukan skuad menyerang komen. Ini Indonesia langsung mencoba menekan pertahanan Jepang dan strict, tapi langsung membuat pelanggaran. Ya, hati-hati striknya. Sudah kartu kuning tadi di babak pertama. Bola kembali dikuasai Jepang. Amin, Ridwan, formasi bertahan saja. STY bosan liatnya, ya susah memang mau nyerang Jepang. Bang Amin, udah mulai apa belum? Dan Giliar udah mulai nih. Mulai babak kedua. Ayo bisa yuk, comeback. Wah, ini saya suka ini. Fauzi masih optimistis. Indonesia dapat mencetak gol. Mudah-mudahan ya. Ayo Indonesia terus berjuang. Kita bisa. Jepang memainkan bola di lini pertahanan ke sebelah kanan. Masih di daerah pertahanan Jepang. Bola-bola pendek. Bola pendek. Indonesia dengan semangat mengejar bola, dan ini yang menjadi daya tarik bagi permainan Indonesia yang tak kenal lelah. Ya, berhasil direbut akhirnya bola kepada Rido, memainkan bola di bawah. Jenner kembali kepada Hernando. Indonesia mencoba Sangat sulit memainkan tempo untuk tidak buru-buru melakukan serangan. Hernando langsung ke atas, sulit kan? tapi berhasil hentikan. Dan ini Jepang membangun serangan dari sisi kiri. Ada 6 pemain Jepang, 2 orang di kotak penalti. Oh, kena pemainnya sendiri. Mau umpan silang, kena kepala teman sendiri sampai terjatuh. Nah, tendangan gawang nggak ya? Tendangan gawang. Menghasilkan tendangan Dia gawang. mau kasih umpan silang, tapi Kena temannya sendiri. temannya salah posisi sehingga kena kepalanya. Itu berdarah Kak giginya, bukan? Enggak, itu pakai pelindung gigi dia. Kayak pelindung gigi petinju tapi lebih tipis. Hernando bola. Gagal lagi. Indonesia mencoba menyerang. Bermaksud membeli umpan ke sayap, tapi berakhir dengan lemparan ke dalam untuk Jepang. Kembali Jepang mulai membangun serangan
umpan pendek dimulai dari pemain bertahan mereka, perlahan mulai ke tengah, ke depan, satu permainan 1-2. Oh, sejauh ini satu pemain Jepang langsung dikepung 2 atau 3 pemain Indonesia, dan sejauh ini cukup berhasil meredam pertahanan permainan Jepang. Kembali ke sayap Jepang. Ini sejauh ini belum ada yang berubah dengan Belum. Ini serangan balik Indonesia. Serangan balik dari Indonesia. Aduh, salah umpan. Dan itu ya akurasi umpanan. Nah, ini dapat. Nah, Aduh, bisa dibaca ya. sudah diantisipasi. Iya, hebat. Ini gerakan pemain Indonesia tadi. Dia menutup. Waduh, berbahaya ini. Berbalik. Kesalahan dibuat Indonesia. Masih beruntung tadi berujung dengan lemparan ke dalam. Ini pelatihnya sama dengan pelatih Piala Dunia waktu itu kan? Iya. Pelatih Jepang. Oh, lempar jam untuk Indonesia tadi. Kenapa pelatih? Oh, pelatih Jepang kan kartu kuning. STY itu. Oh, STY. Mukanya sama soalnya. STY mengikut jejak Strik. Sinteyong Mendapat kartu kuning. Waduh. Ayo STY, semangat. Jangan sampai di kartu merah tapi. Protes tadi ya. Tidak diberi pelanggaran mungkin. Tapi terkadang perlu juga proses seperti itu untuk menekan wasit ya, yang kalau pelatih menilai wasitnya menguntungkan pemain lawan ya. Kalau dibiarkan ya wasitnya tidak introspeksi ya. Kalau keputusannya itu merugikan Indonesia. Dan itu memang sebetulnya dari awal tadi ya, dengan keputusan memberikan penalti melalui VAR, lalu beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Jepang yang sampai sekarang belum berbau kartu. Nah, mungkin sudah akumulasi dari Sinteyong dapat kartu kuning gitu. Ya, untuk dia protes keras tapi diberi kartu. Aduh, Rido mulai nervous. tertekan. Semoga tidak membuat kesalahan yang lebih fatal lagi Rido. Tadi dia mencoba menyapu bola tapi bolanya keluar. Jepang kembali menguasai pertandingan. Coba bola pendek, cukup santai. Indonesia dipaksa menyerang. Tidak terburu-buru Jepang untuk masuk pertahanan Indonesia. Masih bermain di lini pertahanan sendiri. Ya, ini strategi Indonesia untuk terus menekan mereka ini sangat baik ya. Jadi pemain Jepang tidak leluasa ya memainkan umpan ya. Jadi nah ini ada saja nanti bola yang lepas, dan tapi sekarang ini harus diantisipasi adalah serangan balik Jepang seperti yang sedang. Dari sisi kiri Jepang masuk kotak penalti, diumpan silang. Aduh, sayang sekali. Ueda betul-betul menjadi momok yang menakutkan. Penempatan posisinya yang begitu baik menyambut umpan silang dari sisi kanan pertahanan offside Indonesia. Enggak. Tapi sayang sekali tidak dipancing offside. Tadi sendirian dia di pojok sana menceploskan bola. Luput dari pengawalan. Yang posisi Hernando sudah terjatuh. Tak bisa diantisipasi oleh Sayuri. Bolanya Jordi Amat juga tertinggal. Skor 2-0. Semakin berat Indonesia semakin berat. Tertinggal 2-0 di awal babak kedua ini. Lagi-lagi awal babak hampir sama seperti babak pertama, awal babak. Walaupun ini nggak terlalu awal, sudah hampir 10 menit jalannya babak kedua. Tadi seperti dikasih angin dulu, Indonesia menekan, dan begitu langsung terlihat celah di pertahanan, langsung nggak melakukan serangan balik. Serangan balik cepat. Sepertinya STY harus mencoba ini ya, formula lain ya. Nah ini pelanggaran keras ini. Apakah luput lagi dari kartu kuning?
Kita lihat Sama sekali tidak diberi belum kartu diberi kartu kuning. kuning. Egi tadi dilanggar. Nah, Nah, kita ini kan masuk ini agaknya menggantikan Egy ya. skor 2-0 memaksa Sintayong melakukan perubahan. Tepatnya pemain bertahan nggak? Pemain Nomor bertahan dua. nomor Rizky 2. Ridho kan? Iya. Sayuri. Sayuri. Sayuri ditarik keluar. Ini kejutan ini. Justru Sayuri yang ditarik keluar. Sintayong memainkan winger-winger lincah. Yes. Bagus itu. Wow. Kiper Tinggi kipernya ini. Suzuki. Ini pemain Cukup keturunan. jauh tadi kipernya menjemput bola. Tapi namanya nama Jepang ya. Bukan Ini dia lahirnya di situ dia. bukan nama Nigeria. Waduh, lagi. Wih. hampir saja. Untunglah Doan tidak Ritsu memberi Doan. umpan kepada temannya. Tipis. Dia Menceng sudah dari sendirian di kotak penalti. Tadi Bawa bola mengarah ke Hernando, tapi dia mau syuting. Untunglah akurasi sepakannya masih tipis ya. umpan backheel mancu tadi pemain Jepang. Cukup 2 orang untuk membahayakan pertahanan Indonesia. Waduh. Nah, Jepang kembali lagi. Ini kedua tim bermain semakin terbuka ya. Ini tempo cepat ini kak. Iya. Lebih dari Aduh. ketimbang babak pertama tadi kak. Tapi Indonesia belum terlihat memainkan pergerakan pemain, masih mengandalkan umpan-umpan Umpan langsung ya, umpan atas gitu ya. umpan atas dan mencoba memaksa skill individu yang berujung bola lepas. Nah, nih tuh kan Waduh, Belum tidak bermain. siap mengambil umpan tekannya. satu kali sentuh bermain. Sementara Jepang sudah, memainkan tuh. bola dengan begitu. Seperti latihan Jepang. Seperti latihan. Main kucing-kucingan. Nah, tidak pelanggaran sekali ini. Bola berhasil berebut. Bingung pemain Indonesia. Setiap berhasil merebut bola, tidak langsung dilepas umpan, tapi mencari teman. Temannya di mana bingung kan. Luar Lancu tadi. biasa. Hampir. Harusnya, Tipis. harusnya gol itu ya. Ini penalti ya. Udah, Tengah. bola aja. Wah, di shoot. Untung bolanya tidak melengkung. Tendangan Doan. Ini pemberi asis untuk gol kedua Jepang tadi. Dan dia mau juga mencetak gol ya. Sepertinya dia penasaran. Tadi ingin mencetak gol. Ini dia ada di kanan, padahal dia bermain di kiri juga. Tiba-tiba sudah di kanan. Kena siku. Weda banget. Kena Weda. Ayo Indonesia, kita serang Jepang. Ya, ini Struik kembali, umpan daerah yang tidak bisa digapai oleh Struik. Nah, tapi bukan acting lah, bukan mabuk. Cuma dipegang. Pegang. Untungnya kita dapat teguran tuh. Iya, karena dikasih tahu. Kita berharap pemain Indonesia tidak terpancing emosi. Iya. Dalam Karena posisi memang tertinggal ini memang harusnya tenang, satu tetap posisi tenang ya. tertinggal, satu lagi pemain Jepang sejauh ini belum dapat kartu. Mungkin Iya. akan secara psikologis ikut mempengaruhi psikologis ini pemain kita kan. Nah, terus bermain tekan seperti itu, Mulai berani. jangan takut. Karena sudah posisi tertinggal 2 gol ini, pressingnya seharusnya lebih ditingkatkan. Waduh. Tapi Jepang juga masih tetap bisa. Malah Jepang tambah Luar terkesan biasa ya. asik, enjoy bermain dengan memperlihatkan beberapa skill. Kita dibuat terpesona oleh skill individu dan Jepang permainan solidnya permainan Jepang ini ya. one touch pass, Passing tiki taka, langsung sentuhan, sekali sentuh umpan, dapat bola langsung umpan, ini sepintas kemudian langsung memberi umpan ke atas. Luar biasa ya. Nah, sementara Indonesia
masih bisa. Wih, kembali Jepang. Berhasil dipotong oleh Hubner. Cukup kecewa tadi dengan performa teman-teman di pertahanan. Iya. juga. Angkat tangan dengan gestur kesal. Bisa dipotong oleh Hubner. Hampir itu. Pelanggaran. Dan masih ikut aja. 3 sepak pojok untuk Jepang. Ya, ini belum ada peluang berbahaya dari sepak pojok Jepang. Jangan-jangan ini. Ya, siapa tahu. Masih jauh. Masih bisa diantisipasi. Berhasil keluar dibuang bola dari kotak penalti, tapi masih dikuasai oleh pemain Jepang. Santai sekali pemain Jepang. Ya, mereka mulai corner lagi. Belum keluar dari tekanan Indonesia di saat butuh gol, tapi posisi masih di bawah tekanan pemain Jepang. Melihat dari ekspresi pemain Jepang yang tertawa senyum begitu menikmati mereka, Kak. Udah Permainan, Kak. Udah 2-0 ini, Kak. Udah lepas, Kak. Sementara Irak menyamakan skor 1-1. Irak menyamakan skor lawan Vietnam. Meskipun pertandingan ini tidak berpengaruh buat Indonesia ya. Tapi untuk Jepang lumayan pengaruh. Pertarungan Irak lawan Jepang gitu ya. Karena kan bisa ada yang jadi juara grup. Kalau di luar dugaan Irak kalah, tetap juara grup. Irak. Iya. Oh, sudah selamat Irak jadi juara grup ya? Iyalah, dia kan menang lawan Head to head. Jepang. Ini di babak kedua Jepang semakin intens ya menyerang ya. Sudah seperti latihan nggak? Sudah 2-0 dan mereka tidak terlalu terburu-buru untuk menambah gol, malah bermain-main cantik. tapi Beberapa iya, kali bermain back heel, mereka- back heel. Kiper kita dibuat pontang-panting. Hernando dibuat pontang-panting. udahlah Strik tuh nggak usah turun aja di atas terus di setengah garis. Jadi pemain backnya Jepang itu kan nggak terlalu naik juga. Terlalu naik. Iya kan dia di bawah juga. Kurang membantu pertahanan kurang juga membantu kan. pertahanan kan. Ya, kalau kita dapat bola langsung lempar ke atas dapat di Jepang terus ini. Dan ini kalau dibiarkan, ini lihat umpan daerah mereka langsung. Jepang. Hampir saja. Doan. Bola chips Doan melewati kepala Hernando Ari yang sudah naik sampai ke tengah kotak penalti. Beruntung masih Akurasinya belum pas. meleset di samping kiri gawang, bola jatuhnya nyaris saja. Tapi Hernando terpaksa memang dia harus posisinya naik untuk memotong umpan. Ya, tadi sepertinya mau Terobos. potong umpan terobos tadi itu. Iya. Kalau dia terlalu di bawah gawang ketinggalan terus memang. Main back. Backnya udah menyerang juga. Ini yang potong Pemain Jepang mulai melakukan pemanasan, pemain pengganti. Sepertinya mereka sudah nyaman ya dengan skor 2-0. Ketika andai kata pemain cadangan Jepang masuk, bukan juga angin segar untuk kita, Kak. Karena sejumlah nama besar juga ada di bangku cadangan, Kak, di Jepang. Indonesia menyerang dan shooting. Sayang sekali Marcelino. Sepakannya dari luar kotak penalti masih melambung. Padahal bagus sekali. Egi tadi. Marcelino Beri asis Egi untuk diumpan ke Marcelino yang mencoba tendangan dari lini kedua tadi. sayang sekali ya, satu peluang emas ya. Nah, posisinya tadi nggak terlalu dikawal, Kak ya? Iya, dia kosong. Udah tuh Masih bisa membawa bola selangkah dua langkah. pemain bertahan Jepang udah fokus di penalti tadi, di kotak penalti. Nah, ini
Skill Jepang mulai sering main back heel ini, umpan tanpa melihat. Nih lagi. Ini sayapnya naik nih. Nah. Disilangnya. Kotak penalti. Kosong kan yang ujung. Oh. Wah, itu hampir itu diselamatkan oleh Hubner lagi. Hubner. Sudah melewati Hernando, sudah mati langkah. Untung ada Hubner di bawah tiang gawang dan langsung dilanggar. Lagi, kan? Langsung pelanggaran Jepang. Waduh, itu harusnya dikasih kartu lah. Oh, ini punya offset tidak. Oh, itu kan cerdasnya. Hampir juga. gol itu. Tanduk. Lagi-lagi Doan. Doan mau mencetak Wajar gol. Doan ini nomor 10 ini. Beberapa kali meneror pertahanan Indonesia. Setelah tadi memberi assist, beberapa peluang ya ciptakan. Tapi Oh iya, tabrak-tabrak itu. No, jangan kasih nyaman pemain Jepang. Sedikit keras nggak apa-apa. Tapi masih sulit Kak. Iya nggak apa-apa. Tapi kan kakinya sakit-sakit dikit kan kalau dia nendang kan agak akurasi umpannya agak berkurang lah. Kalau kaki agak sakit dikit kan. Kalau kakinya bersih, Agak tidak ada tekanan. nggak ada tekanan ya enak aja dia main. Nah ini dia. Nah, aduh. Masih dapat. Nah, nggak apa-apa doh. Ayo doh, hajar doh. Sudah belum jalan pincang. Nah kan agak pincang-pincang sedikit jadi. Oke, itu Nakamura tadi sudah terlihat agak sedikit menahan sakit di kaki setelah benturan yang Rizky Ridho. Tendang, nggak apa dibentur kaki. Ayo, pelanggaran lagi dia Jepang. melanggar, Jepang lagi melanggar sama kan? Setiap kali Indonesia akan mulai serangan, Langsung Jepang dilanggar. memutuskan pelanggaran. Aduh, tamat sudah 2-0 kata Famous Cinema. Belum tamat. Berapa streak sampai ke lapangan tengah tadi Kak. Dilanggar. Dia Mesti- turun menjemput bola. Jadi kalem karena sudah di kartu kuning. Sebagai informasi, Sinteyong dapat kartu kuning ini hari ini. Ayo Indonesia, masih berjuang bangun serangan Jepang. Kita berharap Aduh, bagus itu, tabrak terus itu. Nggak apa-apa, lagi pelanggaran, nggak apa-apa, kakinya sakit kan. Tuan Witan melanggar pemain melanggar. Jepang. baru masuk Utan, belum kartu kuning. Tapi pelanggarannya jangan yang mencederai ya. Bukan. Si Hubner. Semoga aja dengan posisi seperti Jepang sepertinya sedang di atas angin ini ada blunder-blunder lah mereka. Iya. Sering terlalu banyak bermainkan bola mungkin kan di pertahanan. Percaya diri Yang ya. percaya diri yang Kita sudah bisa over ini, over confidence. mencuri 1 gol, Heeh. lalu mengupayakan. Ya, kalau lihat dari wajah-wajah pemain Jepang senyum-senyum, nah sepertinya sudah terlalu percaya diri mereka nih. Sudah sangat menikmati bermain melawan Indonesia dengan skor 2-0. Ini yang mau diumpan itu susah nih. Susah, karena kulihat pergerakan tuh malah menjauh teman-temannya bukan mendekat. Pergerakan tanpa bolanya ini. Nah, ini hampir yang tidak mau ada yang diumpan berat. siapa bingung. Bingung. Nah, ini kan nggak ada kan? Nah, Balik lagi ke belakang. bingung. Masih koordinasinya. Kurang aktif dalam pergerakan tanpa bola. Itu maka peran dari seorang playmaker kan belum terlihat jadinya. Bermain juga banyak di sayap. Nah ini mulai berani untuk melakukan build up, memancing pemain Jepang turun, tapi aduh kembali gagal. Apakah pelanggaran? Punya tangan sepertinya si Witan memegang wajah. Ini wasit ini nggak kasih kartu buat Jepang. Nah akhirnya yang kita tunggu-tunggu Jepang mendapat 1 kartu kuning. Oh, kapten Kaptennya dan Wataru Endo. paling tidak memberi tekanan bagi dia untuk lebih berhati-hati kan. Karena 1 kali pelanggaran lagi dia di kartu kuning. Kena tangan kanan Endo. Tangan kanan Indo. Kena Protes wajah dia Witan. dapat kartu kuning. Nah, Jepang protes dapat kartu kuning. Geleng-geleng kepala dan atas keputusan wasit tadi. Kita nantikan seperti apa. Oh, balik pergantian Jepang. Wah, nih dua Waduh. pemain Waduh.
Minamino. Minamino dimasukkan Minamino masuk. bersama Daizen Maeda. Daizen Maeda ini. Maeda ini pemain senior Iya, ya. ini pemain senior. Kawakan ya. Main Piala Dunia main alumni juga. Piala Dunia itu. Oh. Yang kita takuti. Bukan berarti Enggak juga. Justru pemain mudanya Jepang ini. Dia itu udah senior lah ya. Indonesia belum melakukan lagi pergantian pemain. Indonesia belum. Kita menunggu Sein dimasukkan ini. Minamino di klub Monaco sudah mencetak 5 gol, Kak. Iya. Memang dia Lumayan ini juga, Kak. punya skill yang bagus sampai kemarin sempat direkrut oleh Liverpool kan. Liverpool. Tapi ini kurang berkembang lah di Liverpool. Ya nggak sesuai harapan karena dia bersaing dengan pemain top juga kan. Salah. Waktu itu masih ada Mane. Di Monaco sepertinya dia jadi striker utama ini, Kak. Ya kemelut. Di gawang ini di kotak penalti Jepang terjadi kemelut. Berawal dari lemparan ke dalam. Kembali Jepang berbahaya. 3 orang, 4 orang hanya menyisakan 1 orang di pertahanan. Umpan tarik. Wah, berhasil dipotong. Nih. Syukurlah. Untung dipotong oleh Hernando. Fernando bermain gemilang, memotong umpan yang sangat berbahaya dan pelanggaran lagi dilakukan Jepang dan strategi Jepang memang seperti itu. Tim Jepang. Pemain Indonesia dapat bola dilanggar. Jadi permainan kita nggak berkembang ya kan mulai dari awal lagi formasi mereka sudah turun ya kan? sudah turun semua. Transisinya kan sudah turun ya. Iya, ini sangat berbahaya nih. Untung saja. Tapi bisa Aku rasa umpan umpan tarik. yang berbahaya berhasil dipotong. Egy Egy MP cedera ini, pengantin baru cedera ini. mengerang. Dilanggar. Oh tadi iya dia yang dilanggar. Minamino ya. Diinjak kakinya Minamino yang baru masuk tadi melanggar oleh Egy. Minamino yang baru masuk. Sepertinya Minamino mau diinjak juga kakinya supaya tahu bagaimana rasanya diinjak kaki. Kartu kuning Minamino. Kartu kuning Minamino. Sudah 2 kartu kuning. Bagus, di Jepang, ya. bagus Minamino. Satu lagi kuning Minamino, nggak apa-apa. Bukan Cukup lama ya EG kayaknya memang Sakit ya? sangat ini ya, sakit ya. dari lead posisi dari belakang sudah meninggalkan Minamino tadi Egy posisinya melanggar. Dan agak tinggi mungkin kakinya. Nah, Wos, Menginjak. itu betul-betul menginjak Di itu engkol. bukan mau merebut bola tapi diniatkan untuk menginjak kaki memang itu. menginjak ini. Minamino begitu jahatnya dirimu pada Egy. Apa dosa Egy? Egy masih Sehingga Bagot mau masuk pemain bertahan. mengganti Egy. Jadi striker. Main bertahan. Untuk bola atas nggak bisa jadi striker juga Bagot. Bisa. Iya makanya. Bisa. Nggak apa-apa. Kalau dia jadi striker seperti Peter Crouch. Peter Crouch. Iya. Dan rupanya ternyata benar. Luar biasa ya. Sering ya? Jalan sukses. Lah ini kan sulit sekali kita menembus Mungkin butuh alternatif. sisi lini tengahnya Jepang dan kemungkinan bisa jadi kita mau kasih langsung bola ke kotak penalti lawan ya. Bisa jadi pemantul kan ya? Menempatkan pemain setinggi Bagot di kotak penalti sehingga dia menjadi pemantul. Dan tentu saja dia lebih tinggi dari pemain Jepang kan. Iya, lebih tinggi. Sehingga Wah, peluang-peluang ditandu seperti Egy. itu harus dimanfaatkan. Dan Egy kayaknya cederanya serius ya sampai ditandu. Ayo Egy, semangat Egy, semoga lekas sembuh Gi, lekas pulih Gi. Wes ini betul-betul diinjak itu. Ada ini apa? Ada gerakan awalan ya, gerakan awalan. Padahal dia sudah tahu kan bola jauh. Nah, itu memang nak menghentikan langkah Egy. Iya itu harusnya kartu merah itu. Kartu Coba merah. dilihat VAR lagi dulu kasih. Iya bisa jadi ya. Cek VAR. Nah, posisi kaki dia menginjak juga lumayan bahaya itu Kak. Tuh, Bagot menggantikan Egy Iya, Bagot. dan Bagot kemana? Apakah benar jadi striker? Atau mungkin untuk membantu saat bola-bola Atau mengubah mati? formasi jadi 3-5-2. Karena secara itunya rasionalnya berkurang kan pemain bertahan menyerang kan.
Iya. Main masuk pemain bertahan. Ini Bagot bukan? Bukan. Nah, kan nggak ada Bagot. Oh ya. Wes, santai sekali. Aduh. Nah. Ini Bagot ini. Santai. Kalau Bagot dia jadi pemain bertahan berarti si Sandy Walsh agak naik berarti ya. Saya Tuh Sandy Walsh kan naik kan dia sebelah jadi gelandang berarti. sudah mau 15 menit lagi. Masih 2-0. Indonesia Ayo. masih Arhan. coba terus meningkatkan. Sudah ada Bagot di depan Han. Enggak lemparan Arhan. Jauh ya. Sana. Iya, enggak apa-apa biasanya. Agak sarau tinggal situ. Terus kan? Kok langgar? Enggak ada Langgar pelanggaran. lagi? Bukan ada pelanggaran. Ayo perebutan bola. Iya, ini yang Ayo, orang Indonesia sip. suka main kayak itu. Ayo, pelanggaran Sid. Dapat. Kartu kuning, Dapat. Sid. Sayang sekali. Dapat lagi. Ayo semangat Indonesia. Terus, aduh, out. Iya, belum. Masih. Sayang sekali lemparan ke dalam. Padahal posisinya Dari pas. tadi coba kayak gini Kak. Ini seru, Tadi, Kak. ini semakin seru semakin seru. Ini Tribuners, Indonesia semakin semangat ini gara-gara Minamino menginjak kaki Egy ini. Marah semua ini. Banyak yang dukung Indonesia nih di Qatar. Banyak juga pendukung Indonesia. Ini Indonesia semakin semangat. Tribuners, ayo kita semakin semangat mendukung ya. Kembali Indonesia menekan Jepang. Langsung umpan ke depan. Ternyata gagal tapi kembali terjadi perebutan. Dapat lagi, dipotong lagi. Indonesia, Jepang mulai panik. Jenner masih santai. Kasih ke situ. Salah umpan sayang sekali. Aduh, awas. Hernando Ari, bagus Hernando. Ayo kita serang lagi. Tangan tuh lambat turun pemain Indonesia. Kejar streak kayak tadi, jangan berhenti berlari. Ayo kejar terus. Dapat lagi, ayo. Langgar. Enggak apa-apa itu, kan langgar. Enggak apa-apa, ayo langgar lagi. Terus pressing. Pressing, tekan. Dapat. Dapat. Ayo, serangan dari sebelah kanan Indonesia. Luar biasa ini siapa ini? Witan Sulaiman membawa bola sendirian ke kotak penalti. Sayang sekali. Mengklaim handsball. Parsit. Main dulu lagi. Dia dihubungi biasanya. Iya, lagi diperiksa biasanya. Cek biasanya. Kalau penalti Hentikan ya. kan. Apakah tidak mau melihat Parsit? Itu dia. Terus dilanggar Han. Arhan luar biasa. Smackdown lah. Luar biasa, enggak apa-apa Han, bagusan. Par. Ya, betul, par saudara-saudara, par. Peluang Witan di kotak penalti tadi. Tapi di kotak penalti dipegang itu di luar kotak ya. Pas dia nendang. Bukan yang ini. Di luar. Nah, ini kan ini kena bolanya kena ini. Kena tangan. Nah, itu. Kena tangan. Tapi di luar itu. Kayak di luar kotak. Tapi di luar kotak ya. Nah, protes sama kartu kuning. Kartu kuning. Permainan semakin panas. Ternyata tidak ada pelanggaran. Bagus, nggak apa-apa Ahmad, bagus itu. Pelanggaran dari Ahmad melanggar siapa? Yang cetak gol? Ueda. Karena tidak ada Jepang dari babak pertama main keras melakukan pelanggaran, sebenarnya Indonesia masih main terlalu bersih ya. Iya. Dan sekarang baru bermain ini keras juga, harusnya dari awal tadi sudah bermain keras seperti ini. Kembali pemain Indonesia dapat kartu kuning. Pelanggaran keras tadi menurut wasit. Offside itu. Yang tadi handsball tidak ada kabarnya Kak, sepertinya tidak handsball ya. Handsball ya. Tinggi memang. Lewat berbahaya itu. itu. Agaknya kartu kuning juga. Hubner. Banjir kartu kuning. Indonesia banjir kartu kuning, Indonesia panen. Nggak apa-apa.
jangan kartu merah, tapi memberi tekanan untuk Jepang juga ya, bahwa kita masih bersemangat ya, nggak loyo gitu ya, tetap Belum semangat, belum menyerah. Tribuners juga jangan menyerah. Ayo Indonesia, kita serang. Indonesia kembali. Ada teman-teman nggak ada yang minta bola. Nunggu di depan. Jauh memang posisinya mau naik semua. Naik semua. Gelandang bertahan atau playmaker tidak ada yang turun. Minta bola dari pemain bertahan. Langsung ke atas, Arhan. Oh itu sebenarnya Bagot itu tadi, bukan yang di depan. Bagus, sebelah kiri dia. Bola Hampir saja direbut. bola panjang di arah Kembali terjadi perebutan bola di udara. Witan, ayo dapat Tan. Kejar terus. Tan, ulangi lagi Tan. Semangat. Ya tadi Tan. Oh, jauh. Witan. Tan. Oh, tempo permainan semakin tinggi. Jepang walaupun sudah unggul tetap berusaha mengejar gol, mencari gol. Sementara pemain Indonesia nggak kenal lelah, terus berlari. Terus memberikan pressure ketat. Terus berlari. Nah, Hampir saja kembali Jepang, langsung syuting. Untung saja bolanya tidak tepat sasaran. First time tadi. Dengan volley dari luar kotak penalti. Mereka syuting walaupun nggak tepat sasaran, tapi bolanya bukan ke atas ya, ke samping gitu ya. Samping, Cuma tipis. akurasi arahnya aja ya. Kalau pemain kita rata-rata first time kayak gitu biasanya ke atas bolanya. Dari segi posisi tendang lebih sulit ini daripada yang Iya, Marcelino tadi kan. Marcelino tadi sebetulnya Marcelino jauh tinggi. sangat enak ya. Itu dia pakai kaki dalam, beda ya. Kalau di Jepang ini tadi tekniknya dia pakai Beda udah. ini apa, badan kaki, jadi syutingnya lurus, menuju teras. Dan tidak melambung. Nah, ini kesempatan Arhan ini melakukan lemparan ke dalam dekat kotak penalti. Sepertinya partner saya Dekat. sangat menantikan lempar Iya. ke dalam Arhan. Karena sudah ada Bagot. Kalau langsung gol boleh tak kak? Nggak boleh, harus ada sentuhan. Ayo Bagot, silakan Bagot. Ayo ini lemparan ke dalam Arhan, tuahmu Arhan. Kali ini saja Arhan, kita skorkan. Ya. Arhan lempar ke dalam. Disundul oleh Bagot dan Kiper kenapa? mengganggu kiper tapi. Aduh, Bagot menabrak kiper. Sayang sekali. Pernah ganti pemain. Aduh. Kubu keluar. Ayo dong, lini serang Indonesia ditambah siapa tapi Masih ada beberapa nama kak. Jepang merefresh Ya. dengan memasukkan pemain baru karena pemainnya sudah mulai kelelahan ya, diajak main kencang ya oleh Indonesia ya. Masuk tapi Fusa Kubu keluar. Kubu Mungkin keluar. selain kelelahan takut cedera juga kak. Iya, memang harusnya dari awal keras memang, kayak Tomiyasu ini Vietnam itu kan keras kan. pemain andalannya ditarik keluar. Jadi mereka bawa bola nggak terlalu nyaman. Ini kalau bawa bola sambil senyum, wah ngejek ini. Ya, enak bener dia. Perkuat pemain bertahan Jepang. Ada beberapa nama. Sudah menit ke 81. 81 masih belum cetak gol Indonesia. Ayo satu Masih gol tertinggal saja. 2 gol. Gak apa-apa. Intensitas serangan kita jauh lebih baik dari babak pertama tadi, tapi belum ada selain peluang dari Marcelinho tadi yang emas Ya. bagus untuk mencetak gol kan. Melalui open play bagus sih tadi, sayang sekali. Sayang ya. Kayaknya belum putus asa Indonesia untuk terus menyerang Jepang. Jepang yang tadi mulai pasang muka senyum, sekarang nggak berani lagi pasang muka senyum. Ini Indonesia semakin Indonesia kencang. mulai serius kan, mulai tinggi pressing, memberi pressing tinggi dia. Giliran pemain Jepang dapat bola dijatuhkan. Ini bakal rame nih wasit kedua. Strategi yang sedikit telat. Warganet Indonesia nih biasanya rame nih pemain wasit ini. Ya ini spill nih akun IG. Spill akun IG wasit. Atau besok sosok wasit. Rame wasit. Oh babak
baru di hampir pertengahan babak kedua baru ada kartu kuning untuk Jepang. Iya. Padahal mereka sudah melakukan pelanggaran dari awal ya. Dari babak pertandingan pertama tadi kan, babak pertama tuh ada beberapa pelanggaran yang misalnya apa, tactical foul apa istilah itu kan. Ya, memang taktik mereka untuk melakukan pertahanan, pelanggaran supaya memutus alur serangan dari lawan. Itu. Nah, itu memang bagian dari strategi. Biasanya kayak gitu kartu kuning kan, Pak. Iya. Walaupun tidak keras pelanggarannya, tidak apa kan. Iya, karena lawan sedang bangun serangan. Karena berapa kali tadi dekat garis tengah ini ya. Dan posisinya itu pemain Jepang lagi mayoritas lagi banyak di depan. Ya, lagi betul. banyak bertahan. Nah, ini kembali terjadi perebutan bola di tengah. Pemain Indonesia terus berlari. Marcelino membawa bola, dapat Marcelino. Ya, Melewati satu pemain, langsung diumpan ke depan. Aduh. cuma ada 2 teman. Sayang sekali. Skema seperti itu yang diterapkan oleh pemain kita sekarang ini kurang Optimal ya. Iya, efektif. kurang efektif untuk mengancam lini pertahanan Jepang ya. Umpan-umpan jauh. Mesti sedikit tenang seperti Marcelino tadi, nggak apa-apa menahan bola gitu ya. Ketimbang buru-buru diumpan dapat dilawan lagi ya. Bola hilang lagi. Main Jepang Susah lagi ngejar-ngejarnya kan ini pemain dapat Jepang bola kembali ini susah. bermain-mainkan bola. Yang kita sudah tahu Jepang begitu sulit kan merebut bola dari Jepang. Ya, ini umpan-umpan panjang mereka pun sangat akurat ya. Berat. Shin Taeyong cukup agak ragu-ragu deh dengan pergantian pemain ini, Kak. Iya. Masih sangat sedikit, 2 kalau nggak salah, Kak ya. Baru 2. Di Dan luar itu pun karena Egy cedera cedera, ya, kan? Egy ya. Jepang menyerang seorang diri, langsung disuting. Melihat Hernando naik, seperti Ueda berusaha mencetak hat-trick ya. Langsung menyepak bola dari jauh. apalagi nih wasitnya. Wasit ini begitu repot ya. Ada konflik. Konflik kan. Ada kontak fisik agak sedikit keributan. Untunglah. Pancingan dari Hernando untuk Jepang melakukan shoot dari luar. Seperti nomor 10 tarik keluar. 10 Jepang. Ayo, Jepang sudah banyak pemain lapis kedua yang main. Kita bisa lah ya. Nantinya Menit ke 85 ya. itu sekian itu Jepang. Irak menang unggul 2-1 dari Vietnam. 1 Semakin mengokohkan posisi Irak. 3 kali menang. kemenangan dalam 3 laga hingga poinnya menjadi 9. Kita sekarang minus 3 dengan poin 3. Yang posisi yang berbahaya sekali. Jadi benar-benar kalau memang ini sampai terakhir, Kak, kita harus menunggu laga besok, Kak ya. Iya, laga besok dan besoknya lagi. Iya, laga besok. Right. Sebenarnya kalau dari segi skor kita melawan Jepang ini 2-0 ini nggak terlalu jelek lah ya. Tapi kita melihat kepentingan kita untuk lolos ini yang jadi persoalannya. Ini hampir ya nggak ada perubahan. Kita butuh gol tapi Jepang masih dalam posisi terus menekan. Dan kembali lagi seperti yang awal-awal tadi, ini pressure agak kendor ini. Ya, udah capek juga Capek. kita lari. Pressure agak kendor dan beberapa pemain sudah kartu kuning nggak? Ya, hati-hati jadi Ya. takut melanggar Sudah kartu merah ya. Strike pun diganti kan, masih yang 4. Nah itu mah kartu kuning. Waduh, lari kenceng, lari. Nah, peluang untuk Jepang di kotak penalti Indonesia dan gol kah? Gol. Gol kayak. Kembali. Beh. Gol. Gol. Wah, gol. Ueda. Jepang ya. Ueda hat-trick ya? Hat-trick. Ueda. Wah, ini ada orang Arab ini, pakai baju Arab dukung Qatar. Dukung Jepang. Ueda betul-betul menjadi momok yang menakutkan. Gol. Kali tidak, Kak. Gol 3-0. Dari luar. Offside ya.
Kita ini pensan. Bagus ini. Gol. Mantu kena kaki. Oh, Oh, kan? gol. On goal. Agak bunuh diri lah. Iya benar dia. Hitungannya bunuh diri. Benar. Benar lah. Mantul teng tiang. Sudah Tidak lewat garis. ditahannya juga si 25 ini lah nunggu. Sudah lewat garis. 3-0. 3-0 untuk Jepang. Baru ada Baru pergantian. baru STY mengganti pemain. Nah, Kambuaya dimasukkan. Kambuaya. Aduh, Mang Iye, kita sudah tertinggal 3-0 baru ganti pemain ini Mang Iye. Nah, Ahmad kartu merah. Protes apa lagi Ahmad? Gimana ini Mang STY? Baru Kambuaya dimasukkan. Padahal Kambuaya ini cukup bagus ya untuk mengatur permainan di lini tengah. Dia ya. juga bisa dari ini kan, mendelay permainan. penyerang bayangan Jadi, ya gitu. tenang aja dia menguasai bola dan yang pasti adalah tenaganya masih fresh gitu ya. Marcelino jauh dari harapan nggak ya? Ya Marcelino pada laga ini ya memang Dia kan biasa susah berkembang. percaya diri kan, mengolah-ngolah bola. Nah ini nggak Iya dia mengolah bola langsung dijatuhkan. langsung dijatuhkan. 3-0 dan ini sangat tidak menguntungkan bagi timnas Indonesia. Andai kata dengan yang lain ada skor yang sama, produktivitas gol juga ini kan Nak? Iya, Masih jadi penilaian juga kan. ini pasti belakang kan. Nah, selalu itu. Kan. Sudah gol ketiga ini bisa dikatakan membunuh lah ini Kak. Sepertinya Kak. Iya. Walaupun masih terlihat ada sisa-sisa harapan Indonesia untuk Jepang masih semangat karena dia kan pemainnya beberapa 5 pemain baru Iya. dan mereka pastilah mau Ingin nunjuk gigi kan? kebolehan, unjuk kehebatan dan berkontribusi untuk timnya ya. Sementara kita cuma ganti 3 pemain, tapi memang itulah seadanya pemain mungkin ya. ya, ada faktor lain dari coach Sintayong yang tidak mau banyak-banyak ganti pemain. Ya untuk persiapan 16 besar mungkin. Ayo Han, lemparan ke dalam terakhirmu ini. Kasihlah 1 gol hiburan karena di 2 laga sebelumnya kita selalu mencetak gol. Ini Bagot jangan melanggar God. Jangan ditabrak kipernya. Lemparan ke dalam langsung kotak penalti dan gol. Wih, gol! Sandy Walsh berhasil mencetak gol buat timnas Indonesia. Berawal dari lemparan ke dalam Arhan Pratama, terjadi kemelut di kotak penalti. Bola mengarah ke kaki Sandy Walsh yang langsung ditendang, sempat ditepis oleh kiper Jepang Suzuki, tapi bola masih meluncur. Luar biasa. Meski kalah kita berhasil mencetak gol ke gawang Jepang. Ada satu pemain Jepang yang mengantisipasi lemparan ke dalamnya, malah ngumpan ke pemain kita. Ya, itu Salah artinya antisipasi ya. dalam 3 pertandingan kita berhasil selalu mencetak gol, walaupun baru 1 gol ya. Lah, apa lagi? Ya, pelanggaran. Mungkin ya bisa masuk itu 12 Arhan. Ya. Baru 1 menit di babak pertengahan waktu yang 6 menit, masih ada 5 menit lagi. Ini yang tadi gol ketiga, onside memang. Amat telat ini apa mundur untuk mancing offside. Bagus memang. Luar biasa. Indonesia berhasil mencetak gol. Tapi masih 1-3. Masih ada 4 menit, Bung. Ini apa yang bisa terjadi dalam 4 menit ini, Bung? Akankah terjadi keajaiban? Kita lihat dulu Kak. Kick off belum lagi mulai ya. Ingat nggak pertandingan Indonesia kalah 5-6 melawan Qatar? Nah, kita tertinggal 6-0 dan perlahan menyusul menjadi 6-5 oleh si Todd Pere. Nah, ini Kita bisa lihat saja terjadi ini. Kita lihat setelah Ini memantik semangat Indonesia ini. Ayo Tribuner, semangat lagi. Indonesia kembali menyerang. Udah dulu, Bang. ya Indonesia ada kok
kembali mau nak nyerang kan ini. Dia ini mau nyerang ini. Kita serang. Ayo maju tak gentar. Serang. Sandy Walsh tak sia-sia mencetak 1 gol. Gol perdananya ya. Gol perdana. Dan dia memang waktu itu mau berpeluang mencetak gol lewat penalti, dia tidak mengambilnya waktu di laga persahabatan. Dia mau mencetak gol langsung gitu. Open play dan itu tercipta ke gawang Jepang. Tentu saja itu menjadi kenangan yang manis ya, meskipun kita masih tertinggal ini. Ayo semangat ya. Lihat sepintas ada lagi semangat Indonesia. Kambuaya Menambah. kembali menambah kekuatan lini tengah Indonesia. Jepang bawa bola ke belakang. Ayo cetak 1 gol lagi, kejar, bisa Indonesia. Ayo Kambuaya. Struik, semangat. Witan, kejar Witan. Witan sudah capek. Jenner Nah, berhasil dipotong. Jangan nunjuk-nunjuk. Untung. Masuk lagi buang lu. Ke sebelah kiri. Ayo, ini kan dia kan udah pemain lapis kedua banyak. Mestinya bisa lagi lah. Langsung ke atas. Langsung ke atas semua. Wah, ayo. Magot yang dicari. Cari lemparan ke dalam lagi. Waduh, jauh. Bolanya dapat lagi. Ke sisi sini, ke sisi kanan Indonesia. Indonesia menyerang. Wah, pelanggaran dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Marcelino. Santai. Ah, benar. Akurat. Ayo naik dulu semua, naik semua. Bagot naik. Tendangan bebas untuk Indonesia. Rizky Ridho naik semua. Ayo tinggalkan siapa namanya? Hernando sendirian. Aduh, STY juga kembali semangat. Marcelino beri umpan yang baik, beri umpan yang terbaik Marcelino. Langsung ke kotak penalti. Terjadi kemelut lagi. Sayang tidak dapat dimanfaatkan oleh Bagot. Supporter di Indonesia tetap semangat nih, Pak. Ya, itu luar biasanya ya. Dimanapun bertanding ada supporter Indonesia. Baik itu yang datang dari Indonesia ataupun diaspora kita yang tinggal di situ ya. Indonesia ada di mana-mana. Dan ini jumlahnya relatif banyak ya. Banyak ya. Dan berhasil memerahkan stadion ya. Ayo, terjadi kemelut lagi, pelanggaran lagi. Ayo naik semua, ayo. Dan ini strategi memang seperti ini. Kayak main basket itu kan. Pelanggaran, sengaja dilanggar, dia tidak dapat 2 poin, cuma 1 poin. Nah, Indonesia mencoba menerapkan itu, mendapat tendangan bebas langsung ke kotak penalti. Pemain kita ramai di sana, kekasih ke Bagot. Pojok sih. Oh, tidak coba. Kepala kau itu sih. Aduh, tinggal 1 menit lagi. Pelatih Jepang mirip STY. Dari gaya rambut agak mirip cuma agak Sid, jangan dulu dihabisin, Sid. sedikit. Jangan, agak sih. Nambah dia dulu. Tidak, Indonesia nama gue. Langsung balik kan? Tidak. Aduh, dapat. Kejauhan pula. Budi gue tadi itu. Paling kau jadi sasaran. Kan kebobolan. Dia disalahin. Padahal Hernando cukup bagus mainnya. Banyak memotong berapa kali. Inisiatifnya bagus dah. Berakhir sudah pertandingan Indonesia melawan Jepang dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Jepang. Dengan hasil ini, coba silakan Anda analisa peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Nah, ini Indonesia sekarang poinnya 3 dan minus 3. Bahrain minus 1, jadi dia harus paling tidak kebobolan
2 gol. Nah, kan kalau dia kebobolan 2 gol, Kita masih di ini ya kan. 2-5, kita lebih banyak gol mencetak gol dari dia, 3-6. Ya kan? Kalau dia kebobolan 2 gol, tapi kalau dia menang dia lolos. Dan terakhir adalah Oman. Oman agak berat ya. Oman justru peluangnya sangat besar Karena Oman musuh Kyrgyzstan. Oman poinnya 1, kalau menang dia 4. Jadi Asia Tenggara yang lolos adalah yang sudah